Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Jika semua senior bisa menjadi lebih kuat, tentu saja ini merupakan hal yang luar biasa bagi Senshi. Sekarang Senshi membutuhkan orang-orang kuat untuk membantu. Seperti kata pepatah, dunia yang besar pasti berisi orang-orang besar. Ini tidak lagi tentang individu, tetapi kekuatan bersama dari semua orang. Artinya, setiap orang akan bertanggung jawab. Tanggung jawab naik turunnya dunia Senshi saat ini berada di tangan setiap orang. Xiaoyan tersenyum saat mengatakan ini. Dia tahu bahwa Lei Ji pasti akan sangat marah karena dia sudah bertahun-tahun tidak menemuinya. Sambil mendengus dingin, Lei Ji berkata, "Selama 100 tahun ini, kamu telah mengembara antara hidup dan mati. Sekarang apakah kamu tidak ingin berhenti? Sebelum datang ke sini, aku membawakan minuman enak untukmu. Aku yakin kamu akan menyukainya," ucap Lei Ji. "Siapa yang tidak ingin berhenti? Tapi bisakah aku berhenti? Namun kamu jangan khawatir. Begitu masalah yang dihadapi Senshi benar-benar berakhir, akan selalu banyak kesempatan untuk bersenang-senang." Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Dia masih memahami Lei Ji. Sekalipun dia bercanda, dia tetap harus memiliki temperamen tertentu. "Sudahlah, aku tidak akan marah padamu. Tapi jangan lupakan perjanjian di antara kita. Ketika kamu cukup kuat, kamu harus membantuku memulihkan klan Leiling," kata Lei Ji. Tentu saja Xiaoyan ingat dengan hal itu. Lagi pula, dia bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Karena dia menjanjikan suatu hari nanti, dia pasti punya kemampuan untuk melakukannya. Dan pasti akan memenuhi keinginan mereka. Xiaoyan selalu mengingat bantuan Lei Ji saat dia tidak cukup kuat. Sepanjang jalan, pertumbuhannya didukung oleh tangan banyak orang dan dia terus bergerak maju. Mengumpulkan api menjadi bintang. Xiaoyan pasti tidak akan melupakan niat aslinya. "Setelah aku menyelesaikan beberapa masalah, aku akan kembali ke alam dewa kuno. Aku pasti akan minum dan bersenang-senang denganmu," ucap Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan, kamu harus memanggilku ketika kamu sedang minum." Dong Haiyuan menepuk dadanya dengan senyum ramah di wajahnya. "Itu pasti," jawab Xiaoyan sambil tersenyum. "Itu benar, ada banyak hal yang ingin kami ketahui. Bagaimana kamu bisa mengusir semua Taisu sendirian? Dan apa yang sebenarnya terjadi?" Semua orang sangat penasaran dengan apa yang terjadi di sini. Kemudian, Xiaoyan dengan kasar menceritakan semuanya kepada semua orang. Adapun fakta bahwa Zhang Misi berpura-pura menjadi Ye Beijing, dia tidak menjelaskan secara rinci. Namun ketika Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa sangat menakutkan untuk memikirkannya. Selama percakapan, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Tatapannya secara tak terlihat menyapu ke tempat Ye Beijing. Keberadaan Zhang Misi terlalu menakutkan. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi kedalamannya jauh melampaui imajinasi Xiaoyan. Dia bahkan bisa secara sempurna berpura-pura menjadi orang lain. Harus dikatakan bahwa Master Divisi Pengendali Kehidupan ini sangat pintar. Dia tahu Xiaoyan tidak terlalu mengenal Ye Beijing. Jadi saat mendekatinya, bahkan hanya perlu memiliki 3 poin kemiripan untuk menjadi Ye Beijing. Sulit untuk membedakannya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak pernah menyadari sesuatu yang aneh sepanjang perjalanan ke sini. Saat memikirkan semakin dalam, Xiaoyan menganggapnya terlalu luar biasa. Bahkan tidak ada jejak kekurangan apapun selama percakapan di kompas terbang. Kalau saja di alam dewa kekacauan ada pemilihan seperti sebelumnya, maka Xiaoyan akan memilih nomor 4 tanpa ragu-ragu. Sang Misi yang berada di kompas terbang itu meniru lebih dari sekedar karakternya, dan juga mengetahui banyak detail nomor 4. Memikirkan hal ini Xiaoyan sedikit melamun. "Apa yang kamu pikirkan?" Lei Ji menggagu Xiaoyan yang tertegun. Tata letak ini sungguh menakutkan. Xiaoyan bergumam dengan suara rendah. Pupil matanya segera menyusut. Sepertinya dia memikirkan sesuatu yang buruk. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Ye Beijing di atas kompas terbang itu salah. Dia adalah Zhang Misi yang berubah menjadi nomor 4. Lalu bagaimana dia tahu kalau aku berpura-pura menjadi tubuh klon? Dan hal yang paling luar biasa adalah, sewaktu mereka berada di atas kompas terbang, ada juga pertemuan di alam kekacauan yang diselenggarakan. Xiaoyan masih ingat dengan jelas. Ye Beijing juga memberikan pidato pada nomor 1 saat membahas divisi pengendali kehidupan.
Ye Beijing menunjuk nomor 1 dengan sangat tegas. Mungkinkah orang yang berpartisipasi di alam Dewa Kekacauan saat itu bukanlah Ye Beijing yang asli, melainkan Zhang Mixi? Dengan kata lain, nomor 4 adalah Zhang Mixi. Segalanya saat ini hanyalah tindakan yang direncanakan dan dipentaskan dengan cermat olehnya. Itu masuk akal, baik secara emosional maupun rasional. Jika Ye Beijing bukan Zhang Mixi, jadi mengapa dia mengetahui begitu banyak detail? Dan inilah yang ditakuti Xiaoyan. Karakter yang diperankan Zhang Mixi pada awalnya tidak diperankan oleh Ye Beijing, tapi dialah orang pertama yang melakukan kontak dengan Xiaoyan. Ye Beijing berpisah dengan Yuyan. Tata letak divisi pengendali kehidupan dimulai dengan Yuyan. Jika tidak demikian, Zhang Mixi di Kompas Terbang pasti akan mengungkap kekurangannya. Hal yang paling luar biasa sekarang adalah semua jari tertuju pada Ye Beijing. Jika demikian, Zhang Mixi membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya ingin memulai perang antara Sensi dan Taisu, tetapi bahkan membimbing Xiaoyan untuk secara paksa memulai pertempuran dengan Taisu. Menurut perhitungannya, Xiaoyan seharusnya tidak bisa keluar dari kritis ini dengan levelnya. Namun Zhang Mixi jelas salah perhitungan. Xiaoyan tidak hanya selamat, tetapi bahkan memusnahkannya. Akhirnya, topengnya tertinggal. Dengan topeng ini, Xiaoyan berpikir segalanya menjadi lebih rumit. Ada 2 kemungkinan untuk meninggalkan topeng ini. Yang pertama adalah Zhang Mixi mengajak Xiaoyan untuk menjadi organisasi pengendali kehidupan. Kemungkinan ini tidak tinggi. Ini karena Xiaoyan sangat lemah. Zhang Mixi sangat kuat. Mengapa repot-repot merekrutnya? Dan tidak ada niat yang jelas untuk memintanya. Ada kemungkinan kedua, dia sengaja meninggalkan bukti. Setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, Xiaoyan hampir dapat menentukan dengan tepat bahwa Ye Beijing memang Zhang Mixi. Dan topeng ini adalah buktinya. Xiaoyan tidak bisa memutuskan mana di antara 2 kemungkinan itu yang benar. Sekarang, Xiaoyan membutuhkan kesaksian langsung tentang Ye Beijing, mengonfirmasikan siapa yang menghadiri pertemuan di alam Dewa Kekacauan saat itu. Xiaoyan, apa yang kamu gumamkan? Lei Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak berbicara. Setelah menangkupkan tangannya, dia berubah menjadi pelangi panjang dan pergi lagi. Sungguh pria yang tidak berperasaan. Kamu bahkan pergi tanpa mengatakan apapun. Wajah cantik Lei Ji menunjukkan ketidaksenangan. Dia telah berubah, bukan si kecil yang belum dewasa. Meski belum sepenuhnya berubah, tapi samar-samar dia memiliki bayangan yang mulia Suzang. Dong Haiyuan melihat punggung Xiaoyan dan berkata perlahan, faktanya, semakin dia menjadi kuat, semakin dia membosankan, kata Lei Ji, dan Dong Haiyuan tertawa. Pada saat ini Xiaoyan kembali lagi ke tempat sang ratu dan Ye Beijing. Kedua wanita itu memandang Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Xiaoyan berencana untuk berbicara dengan Ye Beijing terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia harus memastikan masalah ini hingga tuntas. Dan hal ini sangat penting. Ye Beijing, aku ingin bicara secara pribadi denganmu. Ada sesuatu yang perlu kukonfirmasi darimu, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Ye Beijing tiba-tiba merasa disukai. Wajahnya segera mengungkapkan kegembiraan. Dan dia tidak lupa untuk mendengus dingin kepada sang ratu. Sang ratu tidak memiliki ekspresi apapun. Kemudian, Xiaoyan dan Ye Beijing datang ke samping, menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi area keduanya, guna memastikan bahwa percakapan di antara mereka bersifat rahasia. Aku berkata, ini pertama kalinya kita bertemu di sini kan? Xiaoyan menanyakan pertanyaan pertama pada Ye Beijing, yang terakhir memandang Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Bukankah kita sudah sering ketemu? Ucap Ye Beijing. Yang sedang kutanyakan adalah di dunia sensi. Ini pertama kalinya kita bertemu kan? Xiaoyan sekali lagi memperjelas pertanyaannya. Mata Ye Beijing langsung menjadi tegas. Dia menganggukkan kepalanya sebelum menjawab. Ya, aku mencarimu kemana-mana. Meskipun aku meninggalkan bekas kecil padamu, tapi kemudian menghilang. Kupikir kamu sengaja melakukannya, dan aku datang ke Sensi untuk mengejarmu secepat mungkin, ucap Ye Beijing. Jadi benar, di dunia Sensi ini pertama kalinya kita bertemu, ucap Xiaoyan. Wajah cantik Ye Beijing menunjukkan 2 rona merah. Tampilannya tampak malu-malu. Aku tidak menyangka kamu akan begitu perhatian. Apakah kamu bahkan harus mengingat pertama kali kita bertemu? Suara Ye Beijing tiba-tiba menjadi lucu, dan Xiaoyan tercengang. Otak cinta ini sungguh tak terkalahkan. Ini bukan pertama kalinya aku melihatmu. Berhenti bertindak bodoh. Kamu adalah kepala divisi pengendali kehidupan kan? Xiaoyan menyipitkan matanya dan berteriak dengan suara yang dalam. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Ekspresi Ye Beijing langsung berubah. Dia menatap Xiaoyan dengan aneh. Mengapa kamu bisa berbicara omong kosong seperti itu kepadaku? Bagaimana mungkin aku menjadi Zhang Mixi? Bukankah dia sudah dibunuh olehmu? Ucap Ye Beijing. Mengapa kamu menjadi Zhang Mixi? Bukankah kamu yang membawaku ke sini? Dan kamu juga berpartisipasi pada pertemuan alam Dewa Kekacauan sebelumnya. Saat itu, kamu dan aku bersama.
Siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan kamu? Xiao Yan membuat nadanya lebih serius. Dia sengaja ingin menggunakan cara ini menekan Ye Beijing. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.